Teman-teman, saat ini Putri Cempa sedang melakukan kegiatan kunjungan di area proyek nasional normalisasi Sungai Wulan dan Sungai SWD yang ada di Dukuh Goleng, Desa Pasuruan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Proyek ini sudah berjalan, kita sudah lihat ya banyak alat-alat berat dan mobil-mobil besar di sekitar sini. Tapi rupa-rupanya kita butuh mengusulkan untuk dilakukan percepatan. Karena apa? Karena sebentar lagi ini musim hujan akan segera tiba. Tetapi setelah saya datang ke sini, rasa-rasanya saya seperti asing gitu loh. Saya ini di daerah apa, di daerah mana kok Kudus ada lahan yang seperti ini. Berapa hektar ini lahan yang memang dulunya mungkin tidak produktif, tidak bisa ditanami apa-apa karena mungkin salah sistem. Seandainya ada aliran air, debit air di Kaliwulan itu sini ya, itu melebihi kapasitas, ini akan melalui spillway ini untuk dibuang melalui kali SWD 1 yang bermuara hingga ke Jepara saat pertama kali awal dibangun. Sebentar Pak, saya potong. Dulu pertama kali SWD dibangun, ketika bendungan Kelambu itu mencapai 900 meter kubik, itu di sini masih aman. Di sini gitu loh. Tapi ini nanti kira-kira upama ditoto, ini memang fokus untuk lahan pertanian. Ini lahannya siapa Pak? Ini kebetulan ini terang benderang, tidak ada banjir, tidak ada apa. Tapi kalau Grobogan dan Blora, bahkan Sragen Utara itu banjir, hujan lebat, itu banjirnya tiba-tiba sampai di sini. Sungai SWD ini. Dan harapan kami teman-teman, ketika nanti ini sudah selesai proyeknya. Wabarakatuh, salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, saat ini Putri Cempa sedang melakukan kegiatan kunjungan di area proyek nasional normalisasi Sungai Wulan dan Sungai SWD yang ada di Dukuh Goleng, Desa Pasuruan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Ini dulu pernah dikunjungi PJ Gubernur Jawa Tengah pada saat banjir besar, dan sebelah sana juga pernah dikunjungi oleh Kementerian PUPR saat itu Pak Basuki berkunjung ke desa ini dalam rangka melihat kondisi banjir saat itu. Nah, proyek ini sudah berjalan, kita sudah lihat ya banyak alat-alat berat dan mobil-mobil besar di sekitar sini. Tapi rupa-rupanya kita butuh mengusulkan untuk dilakukan percepatan. Karena apa? Karena sebentar lagi ini musim hujan akan segera tiba. Tetapi setelah saya datang ke sini, rasa-rasanya saya seperti asing gitu loh. Saya ini di daerah apa, di daerah mana kok Kudus ada lahan yang seperti ini. Berapa hektar ini lahan yang memang dulunya mungkin tidak produktif, tidak bisa ditanami apa-apa karena mungkin salah sistem atau mengelola lahan, sehingga diharapkan proyek pusat yang sekarang ini sedang berlangsung benar-benar bisa membantu masyarakat. Satu, antisipasi banjir, yang kedua menjadikan lahan ini produktif atau apapun. Saya tidak bisa ngomong karena backgroundnya orang wong kene, tidak daerah sini, tapi saya punya sahabat temen Pak Haji Kasrom Gering Susanto. Beliau yang sudah malang melintang di daerah sini dan tahu kondisi persis area pembangunan proyek nasional ini. Pak Haji, terima kasih sudah hadir di Putri Cempa Manajemen. Saya mau tanya ini Pak, sebetulnya ini wilayahnya wilayah desa apa Pak? Ini kita berada di yang disebut dengan spillway Dukuh Goleng. Spillway Dukuh Goleng, oke. Ini dibangun pada tahun 1983. 1983 seiring dengan dibangunnya sistem aliran irigasi Kedungombo pada saat itu. Ini dulunya dibuat itu kan spillway ini dibuat berguna untuk seandainya ada aliran air, debit air di Kaliwulan itu sini ya, itu melebihi
kapasitas ini akan melalui spillway ini untuk dibuang melalui kali SWD 1 yang bermuara hingga ke Jepara sana melalui Kecamatan Kaliwungu Kudus, terus Kecamatan Nalumsari, tembus ke Welahan, terus tembus ke Mijen, dan berikutnya sampai ke ujung Pandan Jepara sana. Tapi seiring karena waktu ya, dulu waktu dibangun sih bagus-bagus ya, air dari Kedungombo atau dari Bendung Klambu itu kalau masih di kisaran 900 meter kubik per detik, spillway ini tidak ada masalah. Tapi sekarang karena seiring dengan sedimen yang terlalu tinggi di Kaliwulan, ketika Bendung Klambu mencapai debit air 600, spillway ini sudah mulai limpas, dan yang semula ini menjadi penolong untuk seandainya ada limpasan kelebihan debit di sini, ini bisa menjadi penolong. Justru sekarang malah semakin menjadi bencana bagi masyarakat sini karena apa ya? Terlalu banyaknya air yang melimpas sehingga kali yang ada di sini tidak mampu kapasitasnya untuk menampung debit air yang limpas, juga diperparah dengan kerusakan sedimentasi yang ada di kali SWD ini. Maka ini alhamdulillah untuk saat ini mulai ada normalisasi di Kaliwulan, dan tahun kemarin sudah ada normalisasi di SWD ini. Berharap untuk jikalau nanti segera selesai bisa kita normal seperti yang dulu saat pertama kali awal dibangun. Sebentar Pak, saya potong. Dulu pertama kali SWD dibangun, ketika bendungan Klambu itu mencapai 900 meter kubik, itu di sini masih aman? Di sini masih aman. Ora banjir? Tidak banjir, tapi seiring dengan waktu dari 900 kemudian menjadi 850, menjadi 800, sekarang sudah mencapai 600 meter kubik per detik sudah limpas. Gitu. Dan penyebab utama sehingga SWD ini tidak terlalu berfungsi juga karena di sini dangkal. Di sini juga dangkal. Dulu di sini itu sepanjang aliran itu dalam. Ketika normal, sekarang sih sudah kembali dalam lagi. Kalau hujan bisa mengalirkan air limpasan dari Kaliwulan, kalau musim kemarau bisa menjadi embung atau tandon air untuk pengairan di pertanian di sekitar aliran kali. Terus kalau menurut Pak Kaji ya, ini kan Pak Kaji juga petani di sini, nanam melon, nanam semongko, nanam segala macam. Setelah ada pembangunan proyek ini dulunya lahan ini kan tidak produktif, ya, nganggur-nggur. Ketika setelah proyek ini jadi nanti menjadi kira-kira bisa nggak dimanfaatkan? Karena ketinggiannya nanti juga akan bertambah, nanti pasti bisa dimanfaatkan, karena masalahnya kan hanya satu, masalahnya kan memang terlalu banyaknya genangan kemarin. Jadi kalau musim hujan terendam banjir, ya, sehingga tidak berfungsi. Ya, kalau musim kemarau kurang air karena tidak ada aliran air ke sini gitu loh. Tapi ini nanti kira-kira upama ditoto ini memang fokus untuk lahan pertanian, ini lahannya siapa Pak? Ini kebetulan ini karena dibuangi disposal ini, karena acara aturan disposal itu boleh dibuang ke tempat, bukan ke tempat masyarakat ya, hanya ke tempat aset-aset pemerintah. Ini Bondo Deso, Bengkok, Perangkat, dan juga kayaknya ada tanah milik BBWS di sini tuh. Entah yang sebelah mana. Artinya sekian hektar ini tidak ada satupun milik masyarakat. Tidak ada. Ini semua milik pemerintah, baik desa maupun dari pusat BBWS. Indonesia kuwi sugih, upama ditata wis sugih, tuanah semene akeh kok ngene desa, ngene BBWS, ngene Perangkat. Artinya ini tidak mengganggu perputaran pertanian masyarakat. Ada proyek ini memang tanahnya nggone pemerintah, masyarakatnya tidak terganggu. Gara-gara proyek nggak bisa nanam kan, nggak begitu ya Pak? Nggak. Oke. Sekarang begini Pak Kaji. Karena Sungai Wulan ini sudah dinormalisasi, terus SWD ini sudah dinormalisasi, apakah menurut Pak Kaji nanti kira-kira bulan November, Desember sampai Januari bisa diantisipasi banjir? Sepertinya walaupun ini mungkin kelihatannya
baru kisaran 50% ya pengerjaannya ya, karena ini kan kata si pelaksana kegiatan ini masa kerja mereka akan berakhir sekitar bulan November tahun 2026. Ini walaupun dengan kondisi semacam ini, saya yakin sudah akan terjadi progres yang lebih baik. Karena apa? Kemungkinan daya tampung Kaliwulan mungkin bisa naik dari 600 mungkin lebih dari 700 lah. Kalau toh ada banjir mungkin tidak terlalu besar atau mungkin bisa malah jadi tidak banjir. Asal seperti kemarin sampai berbulan-bulan gitu ya Pak? Yang kemarin itu kan ya memang luar biasa, kayak peristiwa di Demak sampai jebol itu kan memang debit air itu kan semua tahu besar overload sampai alat ukur di Bendung Labu saja sudah sampai tidak berfungsi karena kelebihan itu kan gitulah. Nah, Pak Kaji, menurut Pak Kaji ya, ini kan ada eceng gondok, terus tanggul-tanggul ini kan ada pohon-pohon liar. Menurut Pak Kaji yang tadi baiknya dirawat, dibersihkan secara berkala apa enggak? Gini, biasanya ini kan ada yang ini kan bersih. Itu kan ada hijau-hijau, tweet-tweetan nempel. Memang di sini itu tidak ada kegiatan dari pemerintah atau program dari pemerintah pembersihan, tapi secara swadaya dengan kesadaran masyarakat di sini itu sering-sering resiki. Jadi kayak eceng gondok biasanya ya jadi semprot sama herbisida, yang ini biasanya ya pada dibersihkan gitu. Artinya kan begini Pak, setelah ini dibangun oleh pemerintah pusat dan ini luar biasa ya, pasti anggaran besar, ini anggarannya besar banget yang digelontorkan ke sini. Partisipasi masyarakat untuk menjaga, merawat apa yang sudah fasilitas umum yang sudah ini kan harus perlu digalakkan Pak. Kira-kira kan pemerintah desa dalam hal ini mestinya bareng-bareng lah mempunyai sebuah tanggung jawab untuk merawat keberadaan kali ini supaya tetap bersih seperti ini. Nek bersih ini dilihat kan lama-lama kalau pohon-pohon hijau ini dibiarin kan otomatis juga akan semakin tumbuh banyak, tanggulnya akan jadi hijau, ora ketok batunya nggak kelihatan, akhirnya hijau. Nah Pak Kaji, pada saat banjir itu yang paling terganggu di samping sarana prasarana ya, misalnya pertanian masyarakat terganggu sekali Tambutan pada saat memang terjadi banjir. Namanya saja banjir ya. Jadi banjir itu kan nggak ada jadwal kalendernya ya, kadang-kadang sudah lewat musim yang diperkirakan oleh para petani ini, sudah lewat banjir, kadang-kadang tiba-tiba banjir. Karena banjir di sini itu kan bukan masalahnya di sini Mbak, tapi masalahnya kan nenggone Purwodadi, Grobogan sampai ke Blora. Ini kan Kaliwulan itu kan tembusnya kan sampai ke sana kan. Sini mungkin terang benderang, tidak ada banjir, tidak ada apa. Tapi kalau Grobogan dan Blora, bahkan Sragen Utara itu banjir, hujan lebat, itu banjirnya tiba-tiba sampai di sini. Di sini kering kerontang, tapi tiba-tiba banjir bisa masalahnya. Ada dampaknya sampai ke sini. Nah harapan Pak Kaji Kasrom setelah proyek ini berjalan, dan ini otomatis kan masanya masih panjang sampai 2026. Berarti masih 1 tahun. Ini namanya proyek apa Pak? Proyek yang berkelanjutan tahun itu apa namanya? Multi-use. Oke. Ketika proyek multi-use ini berjalan, 2026 masih panjang. Pak Kaji Kasrom melihat nggak peran serta dari pemerintah daerah? Maksudnya pernah nggak PU Kabupaten Kudus juga lihat ke sini? Otomatis kan yang lebih menguasai lahan, yang punya kewenangan, entah bupati, entah dinas PUPR atau apa, melihat ke sini nggak? Sejak awal saya tidak pernah melihat itu. Nah, ini bukan berarti saya mengatakan tidak ada loh ya. Sejak awal saya tidak pernah melihat itu. Terus yang saya lihat hanya ada kunjungan dari Pak Basuki pada saat itu, terus kemudian Pak PJ Gubernur yang kemarin itu hanya itu. Ya kalau ada dari pemerintah Kabupaten Kudus ya karena mungkin derek sama beliau-beliau itu, saya tidak pernah melihat ada semacam apa ya namanya sosialisasi atau monitoring atau apa. Saya tidak pernah melihat itu. Bukan, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi saya tidak melihat itu. Oke teman-teman, berharap lewat kegiatan ini ya, nanti Kudus itu kan punya anggota dewan di pusat banyak, kemudian punya anggota dewan provinsi banyak, terus kemudian di dinas PUPR Kabupaten Kudus mestinya melihat situasi kondisi ini untuk
orang-orang yang ahli di bidang infrastruktur, soal pengairan, soal bendungan, soal keberadaan sungai dan sebagainya, harusnya itu lebih bisa memonitor dengan baik supaya pekerjaannya pekerjaan yang dilakukan ini bisa optimal, bisa maksimal. Nah, menurut Pak Kaji Kasrom, kalau nanti November 2026 selesai, harapannya itu seperti apa endingnya dan finalisasinya? Ya, semua peran serta dari pemerintah dan masyarakat juga ya, semuanya cuma tidak bisa ditinggalkan. Pemerintah juga harus selalu nggak segan-segan memberikan himbauan sesuatu apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, perawatan saat ini sepertinya ya. Betul. Terus masyarakat juga harus sadar bahwa dia jangan melakukan kegiatan-kegiatan baik mendirikan bangunan, menanam pohon atau bercocok tanam di daerah-daerah yang terlarang, ya, yang betul, nanti setuju. akan menimbulkan semakin mudahnya longsor, mudahnya rusaknya infrastruktur. Harusnya ada kesadaran dari masyarakat dan para serta juga dari pemerintah. Sepertinya seperti itu. Ya. Betul Pak Kaji, jadi memang teman-teman kita tidak boleh melakukan pembiaran ya, apabila ada bangunan liar ya harus segera ditertibkan. Mungkin pemerintah desa akan lebih cepat tanggap untuk tidak melakukan pembiaran apabila ada masyarakat yang tidak tahu bahwa bangunan ini memang harus terjaga dan mereka semua harus terbiasa peduli pada lingkungan. Pak Kaji Kasrom, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita tayangkan, apa yang kita sampaikan ini diperhatikan oleh semua pihak, sehingga proyek besar ini benar-benar dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan spek, sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, ada pengawasan, ada kontrol yang baik dari para lembaga-lembaga yang berkompeten, dan mudah-mudahan masyarakat khususnya Dukung Guleng di Desa Pasuruan ini bisa menerima banyak manfaat terhadap normalisasi Sungai Wulan dan Sungai SWD ini. Dan harapan kami teman-teman, ketika nanti ini sudah selesai proyeknya ya, memang harus selalu ada usulan perawatan berkala. Kita ngomong banjir itu tidak saat ada banjir, tetapi saat belum terjadi banjir kita bisa mengantisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat. Terima kasih kepada anggota Dewan yang sudah aspiratif mengusulkan kegiatan ini sehingga Kudus mempunyai proyek nasional yang sampai ke sini, yang manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaji.